Ini gambar apa ini? Gambar orang sedang bersedekah. Orang sedang minta, Pak. Orang sedang minta, ya. Orang pergi Kira-kira masjid, dari Pak. gambar yang anak-anak lihat ini menggambarkan tentang perbuatan apa? Perbuatan yang terbukti. Yang memberi baik, Pak. Yang memberi baik, yang meminta juga gimana yang meminta? Baik. Baik. Baik, Pak. Nah, Tidak di mencuri, sini Pak. ya kita akan belajar tentang infak. Nah, makanya di sini kita bagaimana membelanjakan harta yang kita punya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tujuan sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Tujuan pembelajaran kita pada pagi ini adalah bagaimana nanti siswa itu bisa mengartikan dan menjelaskan infak secara benar, kemudian juga bisa menyebutkan dalil hukum infak dengan baik dan benar. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian kenapa sih kita harus melakukan perbuatan yang namanya infak? Nah, ternyata di sini ada hikmah dan manfaat dari apa yang kita lakukan. Di antaranya menyembuhkan penyakit. Jika kita punya penyakit maka bisa diobati dengan infak. Mensucikan dan membersihkan diri, kemudian menaungi pelakunya di hari kiamat, membuat rezeki semakin bertambah, kemudian memperkuat iman dan mendapat banyak pahala. Sekarang kita di pagi hari ini fokus akan membahas tentang pengertian infak dan dasar hukum infak. Nah, jadi di sini kan kalau infak itu ada 4 subtema ya kan, ada pengertian infak, dasar hukum infak, ketentuan infak, dan tata cara infak. Tetapi pagi ini Pak Guru hanya akan memberikan 2 saja, yaitu pengertian dan dasar hukum infak. Sebelum Pak Guru lanjutkan, kira-kira ada yang sudah tahu infak itu apa? Belum, Pak Guru. Belum, Pak. Membelanjakan, Pak. Mas Irfan gimana, Mas Irfan? Apa itu infak? Membelanjakan. Membelanjakan, ya. Pak. Mas Nalal gimana, Mas Nalal? Apa itu infak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Nanti kalau tidak tahu berarti harus mendengarkan Pak Guru, jangan main-main ya. Nggih, Pak. Karena ini ilmunya sangat penting. Nah, kita bahas langsung saja. Di sini infak itu terbagi menjadi 2, yaitu pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah. Ya, untuk yang secara bahasanya adalah infak berasal dari bahasa Arab, yaitu nafako, yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Kemudian infak secara istilah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan Allah Subhanahu wa taala ataupun di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari 2 pengertian ini mungkin anak-anak ada yang bisa membedakan dan menyimpulkan apa sih perbedaannya makna infak secara bahasa dan secara istilah. Monggo anak-anak boleh menyampaikan pendapatnya. Secara bahasa pendek, Pak. Secara bahasa pendek. Terus yang secara istilah gimana? Panjang. Oh, ya. Jadi bedanya kalau secara bahasa itu pendek Bu ya, anak-anak ya. Secara istilah panjang. Nah, nih Pak Guru jelaskan. Jadi secara istilah dan secara bahasa ini yang membedakan adalah nih di kalimat di jalan yang diridhoi Allah. Jadi kalau infak secara bahasa itu baru membelanjakan secara umum. Kita punya uang dikasihkan siapa, kita punya barang dikasihkan siapa, itu namanya infak. Tetapi kalau kita menurut istilah secara syariat Islam, yang dinamakan infak itu sesuatu yang kita belanjakan
yang di jalan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Pak Guru tanya, kira-kira yang dimaksud infak secara istilah itu contohnya, coba anak-anak bisa menyebutkan contohnya. Contoh dari Pembangunan masjid, infak Pak. secara istilah. Pembangunan masjid, ya betul. Apalagi? Bangun madrasah, Pak. Bangunan madrasah, apalagi? bangun musola, Bangun musola, apalagi? Bangun TPQ, Pak. Bangun TPQ. Alhamdulillah, ternyata anak-anak ini sudah paham pengertian secara bahasa dan secara istilah bisa membedakan. Jadi saya anggap anak-anak ini anak yang cerdas. Maka Pak Guru ingatkan kecerdasannya digunakan sebaik-baiknya agar menjadi manusia yang solih dan solihah. Amin. Sekarang kita lanjut. Kalau sudah bahas tentang pengertian, sekarang kita masuk ke dasar hukum infak. Dasar hukum infak ini diambil dari surat Ali Imran ayat yang ke-92. Monggo Mas Nalal dibaca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Mbak Ana, monggo artinya dibaca. artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui. Nah, ini ya. Dari dasar hukum infak terdapat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-92. Bahwa Allah itu kita akan mendapatkan kebaikan itu dengan syarat satu, infak dengan harta yang kita cintai. Sekarang Pak Guru tanya, kira-kira anak-anak kalau mengasih bantuan, ada korban, bencana, itu yang dikasihkan yang dicintai atau bekas? Ada dengan itu kan biasanya ada siapa yang punya baju Yang masih tolong bagus. dikumpulkan yang masih bagus, ataupun ada apa yang bisa dipakai, kira-kira diambilkan dari yang sudah bekas milik kita atau yang kita cintai? Bekas tapi masih bagus, Pak. Oh, bekas tapi masih bagus. Oh, ya. Layak Padahal pakai, Pak. layak pakai ya. Layak pakai, Pak. Ya, padahal dalam ayat ini Allah berfirman menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Ini syarat ketika kita akan mendapatkan kebaikan itu ketika apa yang kita cintai yang kita berikan, bukan yang sudah tidak kamot. Ya sudah yang sudah bolong-bolong terus dikasihkan tuh enggak ya anak-anak ya. Dulu Ya, pernah Pak. dicintai, Pak. Oh, belum pernah dicintai. Dulu Ya, pernah nanti Mas dicintai, Nalal. Pak. Oh gitu. Belum saatnya itu. Belum saatnya. Masih kelas 5 belum saatnya dicintai dan mencintai Mas ya. Nah, Ya, Bapak. jadi ini Pak, izin dasar mau ke hukumnya belakang, ini. Pak. Oh, monggo Mas Maliki. Jadi ini ya, titik poinnya adalah berinfak dengan yang kita miliki dan yang terbaik yang kita cintai. Karena apa? Di dalam keterangan ayat ini, kebajikan itu adalah surga. Ketika kita ingin mendapatkan surga, maka kita menginfakkan sebagian harta kita yang kita cintai. Sebagaimana dulu ada sahabat Nabi yang bernama Abu Tolhah. Itu kan seorang Ansor yang kaya raya, kemudian dia itu memiliki banyak harta. Tetapi ada satu harta yang beliau cintai, yaitu apa? Namanya Bairuha. Bairuha itu adalah kebun kurma. Ketika turun ayat ini, lantanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun,
kemudian Abu Thalhah menghadap kepada Rasulullah dan memberikan kebun kurmanya untuk kepentingan agama Islam. Nah, ini adalah contoh bagaimana